Nah, karena itu untuk bisa kita mendalami tentang prinsip-prinsip yang 5 tadi, yaitu prinsip di dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama adalah al-musawah, kesetaraan antar umat manusia. Ini merupakan prinsip Islam yang terbangun atas itikad bahwa seluruh manusia, laki-laki dan perempuan, adalah anak keturunan Nabi Adam. Di sini kita penting, karena jangan menganggap seolah-olah orang asing, apakah Jepang, apakah Inggris, apakah Portugis, apakah Belanda, seolah-olah mereka itu adalah lebih baik daripada kita. Tidak, kita setara dengan mereka, karena semuanya adalah anak cucu Adam alaihis salam. Dari mana prinsip kesetaraan itu diambil? Yang banyak sekali di dalam Al-Quran, namun yang paling kita tonjolkan dalam kesempatan ini adalah Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuhan yang mana? Tuhan yang telah menciptakan. Menciptakan siapa? Min nafsi wahidah, yaitu diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari diri Adam itu diciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu lalu dikembangbiakkan, lalu kemudian berkembang laki-laki dan perempuan yang banyak. Amanat Allah kepada kita, wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba, maka peliharalah tali silaturahim. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Inilah prinsip kesetaraan, bahwa semua manusia pada prinsipnya sama. Kesetaraan itulah di dalam mengelola kehidupan berbangsa bermasyarakat. Tidak ada bangsa yang lebih tinggi dan tidak ada bangsa yang lebih rendah. Tidak ada kasta-kasta, bahwa semua manusia adalah setara. Hadirin rahimakumullah. Karena itu dalam kaitan kesetaraan, Nabi Muhammad SAW menegaskan, wan nasu banu Adam wa khalaqallah min turab. Nabi Adam itu, wan nasu banu Adam, manusia adalah semuanya anak cucu Adam. Wa khalaqallahu min turab wa adama wa khalaqallahu min turab, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini maknanya bahwa kesetaraan itu penting, jangan sampai ada manusia yang merasa lebih dari yang lain. Karena itu Indonesia haruslah dibangun dengan kesetaraan. Wan nasu sawa'un ka asnani al-musti. Manusia itu sama rata seperti gigi sisin. Maksudnya adalah derajat manusia sama, berbeda kulit, berbeda etnis, berbeda kedudukan, keturunan, semuanya itu adalah sama di hadapan Allah dan sama di hadapan manusia. Karena itu pemberian hak istimewa karena faktor kulit, faktor ras, faktor yang lainnya itu bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, lalu yang kedua, ini yang paling perlu ditekankan adalah prinsip al-adalah, prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini adalah prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam Islam. Sampai-sampai Al-Quran itu berkali-kali dan mengulang-ulang tentang kata adil di dalam Al-Quran. Misalnya dalam hal penegakan hukum,
Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apabila kalian memutuskan satu hukum di antara manusia, maka putuskanlah yang adil. Ini Quran. Jadi jangan lagi ada orang yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang ngajinya di mana? Sering kita dengar celotehan, ungkapan, wah, Islam itu tidak mengatur. Masya Allah. Karena itu hadirin rahimakumullah, keadilan itu harus ditegakkan kepada siapapun, baik kepada kawan, kepada lawan, dan kepada keluarga. Al-Maidah ayat 8 menegaskan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali karena kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kalian berlaku tidak adil. Jadi nanti di dalam perkembangan selanjutnya kadang ada orang menegakkan hukum tetapi mereka kemudian melihat bulu. Ketika bulunya sama, hukumnya menjadi ringan. Ketika bulunya tidak sama, lalu kemudian menjadi beda. Islam sangat dikenal dengan prinsip keadilannya. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan perilaku adil itu sebagai ibadah yang agung. Dalam sebuah asar, dan ada juga yang menyebut hadis, dinyatakan yaumun min ayyamin imamun adil afdalu min ibadati sittina sana. Sehari saja dari hari-hari yang pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Bayangkan, sehari bagi pemimpin berbuat adil itu sama dengan ibadah 60 tahun. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Bahkan sampai-sampai orang yang berbuat adil, pemimpin yang berbuat adil, itu disetarakan keadilan seharinya itu dengan afdalu min ibadati sittina sana, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Oh, makanya kalau mau cepat masuk surga jadi pemimpin, Pak. Kalau cepat ingin masuk surga jadi pemimpin, sehari saja, Masya Allah. Karena itu apa? Tapi kalau bukan pingin ya. Tapi kalau tidak adil, ya cepat juga masuk neraka. Ini imbangannya, imbang. Hati-hati. Makanya jadi Pak RW nggak adil, ya repot. Jadi RW aja nggak adil, Masya Allah. Nah, di sini mengenai keadilan ini memang penting kita dalami. Jadi bahkan ada sebab turunnya ayat Al-Quran dari kisah ini. Jadi suatu ketika terjadi pencurian. Ini penting bagi para penegak hukum, penting bagi kita semua, agar jangan kita mudah mengklaim bahwa orang itu bersalah. Suatu hari terjadi pencurian, dilakukan oleh seorang muslim. Ini yang mencuri muslim, namanya Timah bin Ubairik. Timah bin Ubairik ini mencuri. Lalu kemudian barang curiannya itu baju besi. Jadi dia mencuri itu kepada tetangganya. Nah, ini kebangetan juga. Muslim punya tetangga, baju besinya dicuri. Nah, jadi orang yang dicuri itu disebutkan oleh Kiai Haji Afifuddin itu namanya Qatadah.
Jadi mencuri baju besi milik tetangganya. Setelah baju besi itu dicuri, si pencurinya itu namanya Timah. Baju besi itu dititipkan sama seorang Yahudi yang bernama Zaid bin Samin. Udah mencuri, habis barang curiannya dititipkan sama orang lain. Nah, orang yang kehilangan baju besi itu mencari kemana-mana. Dia cari ke pasar, dia cari kemana-mana. Akhirnya ditemukan bahwa barangnya itu, baju besinya itu ada di rumahnya Yahudi, ada di tangannya Yahudi Zaid bin Samin. Tatkala si pemilik baju besi itu melihat bahwa barangnya ada di Yahudi, maka orang Yahudi ini kaget. Dia menjelaskan bahwa ini baju besi titipan Timah. Nah, namun ternyata Timah ini mengingkari bahwa ia yang menitipkan baju besi. Nah, ini Pak, hati-hati Pak. Titip menitip ini hati-hati. Ini kejadian di masa lalu dan ini diceritakan untuk menjadi pelajaran. Jangan sampai kita naik pesawat, lalu ada orang titip barang ke kita, nanti kalau turun diambil lagi, ada yang ngambil di sana. Ini hati-hati. Sering banyak orang ketangkep gara-gara begini, padahal dia nggak tahu menahu bahwa dia menitipkan baju besi Timah. Nah, Timah mengingkari bahwa dia tidak pernah menitipkan dan dia tidak pernah mengambil barang itu. Karena si Zaid bin Samin itu tertangkap tangan, maka orang akan menyangka pasti Zaid bin Samin itulah, si Yahudi itulah pelakunya. Karena barangnya ada pada dia dan tertangkap tangan ada pada dia. Nah, ini. Karena barang bukti tertangkap tangan ada pada Zaid bin Samin, ada pada Yahudi, kesaksian para saksi kaum Timah bahwa Timah tidak melakukan perbuatan, maka berarti secara akal umum, secara akal sehat, maka kemungkinan besar pencurinya adalah si Yahudi. Persoalan ini diadukan ke Rasul. Karena zaman dulu itu Rasul itu sebagai kepala negara, langsung juga sebagai kepala pemerintahan, langsung juga sebagai pelaksana undang-undang, dan juga sebagai hakim. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadili persoalan ini, hampir saja Rasul keliru menjatuhkan hukuman. Ini maksudnya memberi pelajaran kepada kita, kepada umatnya, agar hati-hati dalam menjatuhkan hukum. Akhirnya apa? Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Jibril. Maka turunlah ayat An-Nisa 105 sampai 108. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainin khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya engkau menetapkan hukum di antara manusia dengan petunjuk yang telah Allah perintahkan kepadamu, dan janganlah kalian menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang khianat. Jadi dulu juga ada yang khianat. Kalau sekarang saya nggak tahu. Lebih banyak apa? Nggak ada. Jadi artinya apa? Nah, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahimah, mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan azima.
Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati. Jadi orang yang khianat itu jangan dibela. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan bergelimang dosa. Hadirin, pelajaran di sini menunjukkan bahwa kendati pun kasat mata orang itu seolah-olah dia yang berbuat, maka harus hati-hati. Kalau sekarang kan ada CCTV, tapi CCTV juga ada yang direkayasa. Karena itu berat memang menjadi petugas penegak hukum itu. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum idh yubayyitun ma la yarda minal qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Jadi mereka itu bisa bersembunyi dari manusia. Manusia bisa dikelabui. Manusia bisa dikelabui, teman bisa dikelabui. Siapapun makhluk bisa dikelabui, tapi Allah tidak akan bisa dikelabui. Wa huwa ma'ahum wa la yastakhfuna minallahi wa ma'ahum. Allah tidak mungkin bisa dikelabui. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridho, dan Allah adalah Maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kasus timah ini dikutip dari buku Fikih Tata Negara karya Kiai Haji Afifuddin Muhajir, dan itu memang dikutip dari hadis. Dan ini adalah merupakan pelajaran bahwa kita jangan mudah-mudah menyangka bahwa seseorang itu berbuat sesuatu. Dan karena itu kalau kita tidak tahu, kita lebih baik diam dan jangan berkomentar, makin membuat orang itu menjadi tertekan. Kalau sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, maka biarlah pihak yang berwajib memutuskan putusannya, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada petugas penegak hukum itu, memberikan keputusan yang adil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan keadilan ini banyak sekali ayat yang berkaitan dengan keadilan.